Warga bersama TNI membersihkan puing-puing rumah yang terdampak gempa di Desa Ban Karangasem, Bali. Warga berharap mendapat bantuan tenda untuk tempat tidur. Puing-puing rumah yang hancur akibat gempa di Desa Ban Karangasem, Bali dibersihkan oleh prajurit TNI bersama warga. Material yang bisa digunakan dipisahkan dari puing-puing. Total ada 325 rumah di wilayah ini yang rusak berat dan 379 rusak ringan. 111 unit sanggah atau tempat ibadah juga rusak. Pemerintah telah menetapkan Desa Ban berstatus tanggap bencana darurat. Warga yang rumahnya rusak berharap bantuan tenda darurat untuk tidur. Saat ini banyak warga yang terpaksa tidur di kendaraan bak terbuka saat malam hari, bahkan ada yang tidur di bawah reruntuhan bangunan. Nggak bisa ngapa-ngapain dah. Ini yang hancur apa, Bu, yang hancur ini, Bu? Banyak sekali. TV, salon, hancur semua, lemari, pakaian masih aja ada di sana. Semalam di tempat tidur ya, Bu, ya? Ya, di tempat tidur sana saya tidur. Saat kejadian Ibu berada di mana saja? Di dalam saya. Semalam tidurnya di mana, Bu? Di sana saya tidur di tempat ferry itu. Kenapa memilih di luar, Bu, tidurnya, Bu? Memang nggak ada yang tempat tinggal, tidak ada. Oh, hancur semua ya? Ya, semua hancur, mau tinggal di sini juga takut. Sementara itu, warga di 3 desa yang terisolir di Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali terpaksa mengandalkan sampan untuk akses keluar desa. Sejumlah alat berat telah dikerahkan, namun evakuasi kerap terkendala hujan dan longsor susulan. Warga Kintamani terpaksa menggunakan sampah tradisional untuk akses keluar masuk desa. Hal ini lantaran 3 desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali masih terisolasi pasca longsor dampak gempa Bali. Untuk menuju kota Bangli, warga harus mendayung selama 30 menit menyusuri Danau Batur. Ini situasinya di Sapulki, kita sudah membuat sidang karena jalan terputus. Capek, Pak, Capek nih, sampai pegal nih. Berapa menit, Pak? Kurang lebih sekitar setengah jaman. Setengah jam. Kalau lewat darat biasanya? Kalau lewat darat palingan 15 menit nggak nyampe. Nih kayak masih takut, Pak. Sejumlah alat berat telah dikerahkan ke lokasi longsor yang menutup jalur penghubung Kintamani dan kota Bangli. Namun upaya pembukaan akses jalan beberapa kali dihentikan karena terkendala hujan dan longsor susulan. Sebelumnya, gempa mengguncang wilayah Bali pada Sabtu dini hari dengan magnitudo 4,8. Gempa juga membuat bukitan tebing longsor hingga menimbun jalan serta rumah warga. Dari Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Polisi tetapkan operator krain menjadi tersangka dalam kasus jatuhnya alat berat ke rumah warga di Depok, Jawa Barat. Walau menjadi tersangka, operator tidak ditahan. Polisi menetapkan operator krain menjadi tersangka dalam insiden jatuhnya alat berat ke rumah warga di Depok, Jawa Barat. Meski berstatus tersangka, operator krain tidak ditahan dan hanya wajib lapor. Sebelumnya, tim dari Polres Metro Depok bersama tim Puslap 4 Polri mengolah tempat kejadian perkara jatuhnya krain di Jalan Mawar, Depok Jaya, Depok, Jawa Barat. Saksi-saksi disertakan dalam olah TKP untuk menjelaskan insiden. Diduga krain jatuh karena ada kelalaian operator. Ada kesalahan pijakan dari konstruksinya ya, sehingga krain itu miring ke arah kanan ya kalau ini, ke arah kanan sehingga terjatuh. Kelalaian? Iya, kelalaian. Pasal 360, kelalaian menyebabkan luka-luka. Jumat pagi, krain yang sedang mengerjakan proyek milik PDAM jatuh menimpa satu rumah warga dan satu warung di Depok, Jawa Barat. 3 orang terluka dalam peristiwa ini. Salah seorang korban, anak berusia 12 tahun yang sedang belajar daring di rumahnya, sempat terjebak berjam-jam. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Polisi mengungkap penemuan jasad wanita di ruas tol Sediatmo, Jakarta Utara yang diduga korban tabrak lari. Salah satu terduga pelaku telah ditangkap dan diperiksa di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap penemuan mayat di tol Sediatmo, Jakarta Utara. Jenazah wanita diketahui bernama Linda merupakan korban tabrak lari.
Pengemudi yang diduga menabraknya telah ditangkap. Pelaku berinisial F itu berprofesi sebagai sopir taksi online dan ditangkap di kediamannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat ini terduga pelaku masih diperiksa di Polsek Penjaringan. Sebelumnya jasad wanita ditemukan di ruas tol Sediatmo Kamal Muara Penjaringan, tepatnya di KM 28 arah Bandara Soekarno-Hatta oleh petugas kebersihan. Pada tubuh korban terdapat luka diantaranya di kepala, kaki, dan tangan. Ditemukan pertama kali tukang pembersih atau penyapu jalan. Terus semua merapat patroli ke TKP. Kalau untuk luka banyak di kepala, di sini tadi saya lihat di kepala lah yang patah di kepala. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria tewas dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di kawasan lokalisasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Diduga korban tidak membayar uang kencan dengan seorang wanita pekerja seks komersial. Sugito, warga Pasuruan, Jawa Timur ini tergeletak tidak bernyawa di lokalisasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Korban tewas dengan sejumlah luka bacokan senjata tajam di bagian belakang tubuhnya usai dikeroyok oleh sekelompok orang tak dikenal. Menurut keterangan salah satu warga, kejadian bermula ketika korban bersama sejumlah rekannya tengah berkunjung ke kawasan lokalisasi Gunung Antang, tiba-tiba saja terlibat keributan dengan sekelompok orang. Diduga korban enggan membayar uang kencan dengan seorang wanita pekerja seks komersial. Naas, korban yang juga masih dalam pengaruh minuman keras akhirnya tewas bersimbah darah. Perempuan ini tidak bayar, koyok. Ini mabok atau apa? Rame-rame ya? Kayaknya sih mabok. Rame-rame? Iya, rame-rame. Dikeroyok luka-luka, dibacok atau di mana? Ya mungkin kena bacokan, makanya banyak luka. Pihak kepolisian dari Polsek Matraman dan Polres Metro Jakarta Timur yang mendapat informasi kejadian langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi jasad korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSCM untuk kepentingan otopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pinjaman online ilegal meresahkan masyarakat karena berbunga tinggi dan menagih dengan ancaman. Pemerintah pun berkomitmen untuk memberantas pinjaman online ilegal hingga ke akarnya. Beberapa hari belakangan ini polisi menggerebek sejumlah lokasi kantor pinjaman online ilegal di beberapa daerah. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan banyak pelanggaran, mulai dari bunga tinggi hingga ancaman saat menagih pada nasabah. Kepolisian Negara Republik Indonesia, semua tangan di atas. Puluhan orang pun diamankan, mayoritas adalah karyawan jasa pinjaman online yang bertugas melakukan penagihan. Para karyawan pinjaman online ini pun tak segan-segan mengancam akan membongkar data nasabah yang tidak membayar. Besarnya bunga yang dibebankan sangat menyulitkan nasabah. Seperti salah seorang warga Kota Bandung yang terjerat hutang pinjaman online hingga puluhan juta rupiah. Padahal dirinya hanya meminjam 3 juta rupiah ke 3 aplikasi pinjaman online. Selain tenor yang cukup singkat, cara penagihan dari aplikasi pinjaman online juga membuat nasabah tidak nyaman, bahkan seringkali bernada ancaman. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru, serta moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Bersama Pak Joni Plate, yang mempunyai kewenangan dalam teknologi informasi, ini sudah 3.000 lebih kita tutup yang tidak terdaftar. Dan kami himbau kepada masyarakat agar kalau minta pinjaman, pilihlah yang terdaftar di OJK, daftarnya ada di website, ya, ada 107. Nah, ini tinggal bagaimana yang tidak terdaftar ini ada efek jera, agar ada sanksinya dan diproses secara hukum.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar pinjaman online ini diawasi. Sementara untuk pinjaman online ilegal harus segera diberantas karena menyulitkan masyarakat di tengah dampak pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, Jawa Barat tengah bernegosiasi terkait perpanjangan kerjasama pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang yang akan berakhir pada 26 Oktober mendatang. Pemkot Bekasi mengajukan sejumlah permintaan, diantaranya kenaikan dana kompensasi sebesar 100% atau mencapai hampir 800 miliar rupiah. Perjanjian kerjasama pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta bakal berakhir pada 26 Oktober mendatang. Kapasitas TPST Bantar Gebang dalam menampung sampah ibu kota memang berada di penghujung batas. Dalam sehari, sampah dari Jakarta yang dikirim ke lokasi ini mencapai 7.000 ton, sehingga terjadi kelebihan kapasitas yang membuat tumpukan sampah mencapai 50 meter alias melebihi ketinggian maksimal. Untuk melanjutkan kerjasama atau kontrak, Pemkot Bekasi mengajukan sejumlah permintaan. Selain itu, Pemkot Bekasi juga menginginkan dana kompensasi bagi warga terdampak dari Pemprov DKI naik 100%. Pemprov DKI belum bisa memastikan akan memenuhi negosiasi tersebut. Dalam 5 tahun terakhir, kompensasi yang diberikan Pemprov berkisar 385 miliar rupiah dengan rincian penerima sebanyak 18.000 kepala keluarga di 3 kelurahan terdampak. Dengan permintaan kenaikan hingga 100%, artinya Pemprov DKI harus mengalokasikan dana hampir 800 miliar rupiah untuk kompensasi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saling berbagi merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meringankan beban warga terdampak pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan relawan Sahabat Ganjar yang membagikan ratusan paket sembako kepada para penyapu jalan di Bogor, Jawa Barat. Relawan Sahabat Ganjar membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Bogor, Jawa Barat. Mereka membagikan ratusan paket sembako kepada penyapu jalan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Susur Bumi Pasundan, di mana para relawan Sahabat Ganjar akan mendatangi sejumlah wilayah di Jawa Barat untuk menyalurkan bantuan. Mereka menyasar pelaku UMKM, nelayan, pedagang pasar, petugas kebersihan, panti asuhan, hingga pondok pesantren. Rangkaian dari kegiatan Susur Bumi Pasundan, yaitu kita akan mendatangi seluruh DPC dan memberikan bantuan baik ke UMKM, ke nelayan, ke pedagang pasar, ke tim kebersihan di lapangan, dan panti asuhan serta pondok pesantren. Semoga ke depannya program-program selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan terus bisa membantu kepada rakyat yang membutuhkan, khususnya masyarakat Indonesia. Dan semoga Pak Ganjar sukses selalu dan sehat selalu. Kegiatan serupa akan terus dilakukan relawan Sahabat Ganjar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Aturan jaga jarak dihapuskan. Masjidil Haram di Mekah dibuka dalam kapasitas penuh mulai hari ini. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.